Jadi untuk Agus dan seluruh kader Demokrat, sebelum kritik mending mengaca dulu. Pakai cermin raksasa biar jerawatnya kelihatan semua, dan tidak usah sok-sokan membela wong cilik kalau kalian saja tidak pernah susah. Pernahkah Agus mendapat 1 kilogram saja beras untuk mereka makan dalam satu keluarga? Masalahnya bukan hanya krisis global. Persoalan ekonomi kita semakin rumit karena keuangan negara tidak dikelola dengan baik. Anggaran terlalu banyak digunakan untuk membiayai proyek-proyek mercusuar yang tidak banyak berdampak pada kehidupan wong cilik. Hal yang paling lucu buat saya adalah ketika dinasti mantan Presiden SBY selalu berkoar-koar bahwa hidup rakyat sedang susah, program pemerintah tidak menyentuh wong cilik, dan sebagainya dan sebagainya. Mereka seolah-olah menjadi penyambung lidah orang kecil, tapi sama sekali tidak pernah menjadi bagian dari mereka. Agus Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat, di depan partainya berpidato dengan berapi-api bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi sekarang ini sebenarnya hanya program pembangunan mercusuar yang sama sekali tidak berdampak ke rakyat kecil. Agus menyoroti pembangunan infrastruktur seperti jalan dan bandara yang dibangun Jokowi hanya menguntungkan kelas menengah saja, tapi tidak berdampak apa-apa kepada rakyat kecil ekonomi menengah ke bawah. Dan pidatonya itu seolah-olah Agus itu tahu banget tentang rakyat kecil, bagaimana kondisi mereka, apa yang sudah mereka lalui. Agus sendiri seumur hidupnya tidak pernah menjadi rakyat kecil. Dia ini generasi emas, generasi yang sejak lahir hidup dalam kemewahan dan penuh dengan fasilitas-fasilitas akibat pangkat dan jabatan bapaknya. Saya mau bantah dulu soal pidato Agus Yudhoyono bahwa infrastruktur yang dibangun Jokowi itu tidak menyentuh rakyat kecil. Contohnya saja jalan tol. Jalan tol itu memang tidak menyentuh rakyat kecil secara langsung, tapi transportasi itu semakin lancar, dan semakin lancarnya transportasi, maka arus jualan barang juga semakin lancar, dan juga membuat pengusaha-pengusaha baru itu tumbuh, di mana mereka juga membutuhkan wong cilik sebagai pekerjanya. Peluang dan harapan terhadap ekonomi jadi bertambah. Coba bantah, apakah pembangunan jalan tol itu salah? Kalau ada yang bilang rakyat tidak makan aspal, tapi tidak ada yang bisa membantah bahwa dengan adanya jalan beraspal atau jalan tol, banyak rakyat kita yang bisa makan. Infrastruktur lain seperti bandara misalnya. Bandara memang bukan tempat orang kecil lalu lalang, karena mereka juga jarang sekali naik pesawat terbang. Tapi dengan adanya bandara, lalu lintas kegiatan ekonomi kita juga jadi lancar, dan akhirnya terbukalah lapangan pekerjaan baru. Bandara juga dipakai untuk melancarkan arus turis asing untuk masuk ke Indonesia. Dan dengan banyaknya turis, maka industri pariwisata juga kita tumbuh. Siapa yang dapat dampak positifnya? Dari industri pariwisata juga tumbuh, wong cilik yang akhirnya jualan dan jadi wira swastawan, dan juga membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru. Jadi siapa bilang pembangunan bandara di mana-mana itu tidak merekrut wong cilik? Yang ketiga, yang paling penting, bendungan. Bendungan juga termasuk infrastruktur. Masa saya harus ajari Agus kenapa bendungan itu punya pengaruh besar terhadap ekonomi orang kecil dan bukan produk mercusuar? Atau Agus harus saya juga ajari juga satu-satu seperti saya ajari anak kecil apa arti sebenarnya infrastruktur itu sendiri, supaya tidak malu-maluin kalau pidato di depan publik? Yang banyak proyek mercusuar itu justru di zaman bapaknya Agus, yaitu di zaman SBY, Hambalan salah satunya.
Itu proyek mercusuar yang sampai sekarang ini tidak jelas kegunaannya. Hambalang sebenarnya bisa jadi objek pariwisata tapi tidak terdampak bagi wong cilik. Proyek mercusuar IKTP itu juga jelas tidak ada dampaknya buat wong cilik secara ekonomi. Karena KTP yang biasa saja mereka sudah susah dan sulitnya ekonomi mereka tidak akan berubah hanya karena KTP mereka menjadi ganti elektronik. Proyek EKTP zaman SBY itu hanya menguntungkan pemain proyek yang banyak dari Partai Demokrat sendiri. Partainya Agus yang membuat para petinggi Demokrat yang akhirnya masuk penjara. Sedangkan wong cilik tetap saja gigit jari cuma dengar beritanya saja kayak kentut di pagi hari. Jadi untuk Agus dan seluruh kader Demokrat sebelum kritik mending mengaca dulu. Pakai cermin raksasa biar jerawatnya kelihatan semua dan tidak usah sok-sokan membela wong cilik kalau kalian saja tidak pernah susah. Pernahkah Agus mendapat 1 kilogram saja beras untuk mereka makan dalam satu keluarga? Pernahkah Agus naik mikrolet panas-panas dan dikelilingi bau badan banyak orang? Apakah Agus pernah pusing cari kerjaan dan di saat keluarga nangis di rumah? Dan pernahkah Agus ditagih hutang tentang belanjaannya yang belum dibayar? Kalau belum pernah sekalipun, tidak usahlah bawa-bawa wong cilik dan rakyat kecil ataupun apapun sebutannya, karena dia saja tidak pernah merasakan bagaimana jadinya wong cilik. Karena di zaman SBY lapangan pekerjaan sangat sempit dan hanya di zaman SBY inilah para investor dimasukkan dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya, seperti contohnya pembangunan smelter yang ada di Morowali sana dan banyak lagi lainnya. Ini membuka begitu banyak lapangan pekerjaan. Tapi pernahkah SBY melakukan hal demikian yang dilakukan oleh Jokowi sekarang? Ini hanyalah hayalan seorang AHY yang kemudian bercerita tentang wong cilik, tapi ia tidak pernah merasakan apa yang dimaksud dengan wong cilik tersebut. Ia tidak pernah merasakan menjadi seorang rakyat biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.